Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Desanti dengan NPM 2010100328. Saya mahasiswi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari filsafat hukum, yaitu tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Aliran-aliran dalam filsafat hukum itu banyak para ahli dan sarjana yang mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang contohnya seperti Lili Rasjidi, yaitu itu membagi aliran dari atau mazhab menjadi filsafat hukum ke dalam 6 bagian atau 6 aliran besar yang masing-masing. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran hukum alam terbagi menjadi 2, yang irasional, B yang rasional. Yang kedua, aliran hukum positif. Yang pertama, analitis, yang B murni. Sedangkan yang ketiga, aliran multirianalisme, yang keempat, mazhab sejarah, yang kelima, sosiological jurisprudensi, yang keenam, pragmatic legal realism. Selanjutnya, selain yang tokoh tadi, tokoh tersebut ada beberapa sarjana lain juga mengemukakan seperti Soeharjo Sastrodiharjo, yaitu membagi filsafat hukum ke dalam 9 aliran dan mazhab. Yang pertama, aliran hukum kuadrat atau hukum alam. Yang kedua, aliran idealisme. Yang ketiga, aliran neokantianisme. Yang keempat, aliran sejarah. Yang kelima, aliran positisme. Yang keenam, aliran ajaran hukum umum. Yang ketujuh, aliran sosiologi hukum. Yang ke-8, aliran realisme hukum. Yang ke-9, aliran hukum bebas. Dari dua sarjana yang saya sebutkan kemukakan tadi tersebut adalah membagi aliran-aliran dalam filsafat hukum Islam. Dalam filsafat hukum. Karena memang tergantung pada penafsiran masing-masing orang dalam mengumumkakan pendapatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi, yaitu aliran mazhab filsafat hukum menurut pendapat Lili Rasjidi tadi, yaitu dia adalah seorang guru besar dari Universitas Padjadjaran Bandung. Menurut beliau, yaitu aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini adalah aliran yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal, yang umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dan mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam ini dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal ataupun secara umum dan abadi. Dari gagasan mengenai hukum alam ini didasarkan beberapa asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan mengetahui dan pengetahuan tersebut menjadi sebagian dasar bagi tertib sosial. Jadi hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam ini dibagi menjadi 2, yaitu irasional. Apakah itu irasional? Irasional adalah aliran yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dalam abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran ini adalah Thomas Aquinas dan John Salisbury, Dante Pfefferdubeis, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Thomas Aquinas membagi ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, lex externa, merupakan rasio Tuhan sendiri. Rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, menurut Aquinas yang kedua, yaitu lex divina. Apa itu lex divina? Yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Yang ketiga, lex naturalis.
Lex naturalis inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelasan penjelmaan dari rasio manusia. Yang keempat, lex positivis. Apa itu? Merupakan hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia yang berhubungan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Maksudnya hukum ini diwujudkan ke dalam kitab-kitab suci, dalam hukum positif buatan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian kedua, yaitu rasional. Sebaliknya, aliran ini mengatakan bahwa sumber dari hukum universal itu adalah umum, kan, dan abadi, adalah rasio manusia. Pandangan ini muncul karena zaman Renaissance pada saat rasio manusia itu dipandang terlepas dari tertib ketuhanan atau lepas dari rasio Tuhan. Yang berpendapat bahwa hukum alam muncul dari pikiran rasio manusia itu tentang apa yang baik dan apa yang buruk menurut penilaiannya, diserahkan kepada kesusilaan moral. Tokoh-tokoh antara lain yaitu seperti Hugo dan Grote, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf. Pendasar hukum alam yang rasional adalah Hugo de Groff yang menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan sehingga rasio manusia itu sama sekali terlepas dari Tuhan, sama sekali terlepas seperti dari Tuhan secara langsung gitu. Oleh karena itu rasio manusia adalah sebagai satu-satunya sumber hukum. Di sini saya akan menjelaskan aliran hukum positif. Sebelum aliran ini lahir dan berkembang suatu pemikiran di dalam ilmu hukum filsafat yang disebut dengan legisme yang memandang tidak ada hukum di luar undang-undang. Aliran positif ini di beberapa ilmu legisme itu dan tidak ada hukum selain undang-undang. Analitis. Pemikiran ini berkembang di Inggris, namun sedikit ada perbedaan dari tempat-tempat asal kelahiran legisme lainnya, seperti di Jerman. Di Inggris berkembang bentuk yang agak lain, yang dikenal seperti ajaran positisme. Positisme ini hukum dari John Austin, yaitu analytical jurisprudence. Austin membagi hukum atas dua hal. Dua hal hukum. Yang pertama, hukum diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang disusun, ditata, yang bentuk struktur yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari yang pertama, hukum dalam arti yang sebenarnya. Jenis hukum ini disebut sebagai hukum positif yang terdiri dari hukum yang dibuat oleh pengusaha, penjabat yang berwenang, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah dan sebagainya. Hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individuali yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Contoh, hak wali terhadap perwaliannya. Yang kedua, hukum dalam arti yang tidak sebenarnya. Dalam arti ini, hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Nah, itu contohnya seperti ketentuan-ketentuan dalam organisasi atau perkumpulan-perkumpulan. Menurut Austin, dalam hukum yang nyata, pada poin yang pertama tadi, hukum nyata, di dalamnya terkandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, sehingga ketentuan ini yang tidak memenuhi keempat unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Poin yang ke-B yaitu murni. Ajaran hukum murni. Apa itu ajaran hukum murni? Ini dikategorikan ke dalam hukum aliran positif, yaitu karena pemandangan-pemandangan lainnya tidak jauh berbeda dengan ajaran Austin yang seperti Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang neo-Kantian, namun pemikirannya sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan Rudolf Stambeler, yaitu perbedaannya adalah terletak pada penggunaan hukum alam, yang mana penggunaan hukum alam
Sandberg ini masih menerima dan menganut berlakunya suatu hukum alam. Dia masih menganut hukum alam, walaupun ajaran hukum alamnya dibatasi. Walaupun itu tuh dia bebas tapi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Hans Kelsen secara tegas menerangkan atau mengatakan bahwa tidak menganut berlakunya suatu hukum alam. Dia tidak menganut hukum alam tersebut, walaupun Hans Kelsen mengemukakan adanya asas-asas hukum umum, sebagaimana yang tercermin dalam Grundnorm Prognormnya. Itulah ya. Ajaran Kelsen juga dapat dikatakan mewakili aliran positif. Hans Kelsen dapat mewakili aliran positif yang kritis. Aliran Wina, ajaran tersebut ini dikenal dengan nama Reinheitsgebot atau ajaran hukum murni. Menurut ajaran tersebut, hukum yang harus dibersihkan dari dan atau tidak boleh dicampur oleh oleh politik, etika, sosiologi, sejarah, maupun sebagainya. Ilmu hukum adalah susunan formal, tata urutan yang berstruktur, hierarki, norma-norma idealisme ini, hukum ini ditolak sama sekali. Karena hal-hal ini oleh yang dianggap tidak ilmiah. Karena suatu hal-hal yang tersebut ini menurut Kelsen dianggap tidak ilmiah gitu. Seperti yang kita ketahui, filsafat hukum, filsuf arti cinta kebijaksanaan. Orang yang berfilsuf adalah orang yang mempunyai ilmu kebijaksanaan, yang mempunyai kebijaksanaan, cintanya terhadap ilmu, cintanya terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Kelsen sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yaitu tujuan teori ilmu hukum ini sangat sama halnya dengan ilmu-ilmu lainnya menurut Hans Kelsen, tetapi adalah yang samanya itu meringkas, merangkum, dan merumuskan bahan-bahan yang serba kacau yang menjadi lebih suatu yang serasi gitu. Yang kedua, menurut Hans Kelsen, teori filsafat hukum adalah ilmu, bukan masalah apa yang dikehendaki, masalah cipta, bukan masalah karsa dan rasa. Yang ketiga, hukum adalah ilmu normatif, kata Kelsen. Yang keempat, teori atau filsafat hukum adalah teori yang tidak bersangkut paut dengan kegunaan atau efektivitas norma-norma hukum. Yang kelima, teori hukum adalah formal, kata Hans Kelsen. Yang keenam, hukum kedudukan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah hubungan antara hukum yang serba mungkin dan hukum yang senyata-nyatanya. Fungsi teori hukum ialah menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar, norma-norma lebih rendah dari hukum, tetapi tidak menentukan apakah norma dasar itu baik atau tidak. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran yang selanjutnya, yaitu aliran utilitarianisme. Yaitu aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yaitu pada tahun 1748 sampai 1832, yaitu John Stuart Mill, yaitu pada tahun 1806 sampai 1873, dan Rudolf von Jhering, yaitu 1818 sampai 1889. Bentham berpendapat bahwa alam ini memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Maksudnya manusia ini selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan. Orang yang berbahagia tuh orang yang banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Sebahagia apapun orang, pasti orang itu akan bersyukur. Dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah yaitu memelihara kebaikan dan mencegah jadi kejahatan. Dengan kata lain, hukum ini menjaga agar kita tidak menjadi bentrokan atau kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Maksudnya gini adalah kita perlu ada batasan yang untuk diwujudkan adalah hukum. Batasan untuk mewujudkan hukum, jika tidak demikian maka akan terjadi homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain.
Oleh karena itu, ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke bagian materi keempat, yaitu tentang aliran sejarah. Ada tokoh-tokoh antara lain yaitu Friedrich Carl von Savigny, yaitu pada tahun 1778 dan tahun 1861, dan Fuchsia yaitu 1789 sampai 1846. Yaitu sebagian dari pokok ajarannya ialah bahwa hukum itu tidak dibuat. Sebagian pokok ajarannya ini menurut beliau ialah bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi ada hakikatnya, lahir dan tumbuh dengan keadaan rakyat, berkembang bersama dengan rakyat, namun ia akan mati, makalah rakyat kehilangan kepribadiannya. Gitu. Jadi sumber hukum intinya adalah hukum, adalah kebiasaan, adalah volkes, bangsa atau jiwa rakyat. Selanjutnya Patton itu, Patton yaitu memberikan sejumlah catatan terhadap pemikiran Savigny yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan sampai kepentingan dari golongan masyarakat tertentu dinyatakan sebagai volgens dari masyarakat secara keseluruhannya. Yang kedua, tidak selamanya peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja, karena dalam kenyataannya banyak ketentuan mengenai sertifikat kerja, serikat kerja dari Inggris yang tidak akan berbentuk tanpa perjuangan yang keras. Yang ketiga, jangan sampai peranan hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian, karena walaupun volkgeist itu dapat menjadi bahan kasarnya, tetap saja perlu ada penyusunan kembali untuk diproses menjadi bentuk hukum, gitu. Yang keempat, yaitu dalam banyak kasus peniruan ataupun plagiarisme itu mempermainkan peranan yang lebih besar daripada yang diakui oleh penganut mazhab sejarah. Banyak bangsa-bangsa yang dengan sadar mengalih hukum Romawi mendapat pengaruh dari hukum Perancis. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran yang kelima, yaitu sociological jurisprudence. Seperti pendasaran aliran ini, yaitu aliran ini berkembang di Amerika Serikat, yaitu pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi menurut beliau, hukum yang sesuai itu hukum yang tumbuh yang bersamaan sama masyarakat. Yang kata sesuai ini diartikan dengan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Itu hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam bermasyarakat. Sedangkan yang kedua, aliran sociological jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. Mengapa? Yaitu dengan rasio demikian. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai jendela nasional, sebagai sebagai gejala sosial gitu. Sedang sociological jurisprudence ini merupakan suatu mazhab yang mana dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh antara timbal balik maksudnya seperti timbal balik antara hukum dengan masyarakat dengan hukum gitu, timbal balik. Sosiologi hukum ini sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat dapat dipengaruhi hukum, di samping juga diselidiki juga dengan sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, sociological jurisprudence dan sosiologi hukum, dapat dibedakan cara pendekatannya. Yang pertama, sociological jurisprudence, yaitu cara pendekatannya yaitu bertolak dari hukum kepada masyarakat, Yang kedua, sosiologi hukum, cara pendekatannya yaitu bertolak dari
sebaliknya timbal balik kayak seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran yang keenam, yaitu Pragmatic Legal Realism, yaitu salah seorang sarjana yang bernama Friedman, yaitu membahas aliran ini dalam kaitannya sebagai salah satu aliran dari positif hukum. Sebab pangkal pikir dari aliran ini bersumber pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Pendasar mazhab atau aliran ini ialah John Chipman, Guy Oliver, dan sebagainya. Friedman juga berpendapat bahwa Rousseau-Font juga dapat digolongkan ke dalam Pragmatic Legal Realism. Di samping masuk ke dalam sosiologis jurisprudensi, hal ini disebabkan oleh pendapat atau pandangan Rousseau-Font yang mengatakan bahwa hukum itu adalah a tool of social exoneration. Aliran realisme Skandinavia. Para sarjana hukum modern mengembangkan secara berpikir tentang hukum yang memiliki ciri khas ala Skandinavia yang tidak ada persamaan di negara lain. Walaupun istilah realisme yang sering dipergunakan dan digerakkan oleh suatu yang berpikir dapat Skandinavia ini akan tapi persamaan nama dengan gerakan cara berpikir di Amerika Serikat hanyalah sebatas persamaan nama saja. Realisme Skandinavia ini adalah dasar-dasar filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap dasar-dasar metafisika hukum. Jadi gerakan ini menolak cara pendekatan yang dipergunakan oleh kaum realis Amerika Serikat yang mempunyai nilai rendah dalam caranya memberikan kritik, pengupasan prinsip-prinsip pertama yang seringkali sangat abstrak. Gerakan realis mempunyai ciri-ciri yang mirip sekali dengan ciri-ciri filsafat hukum Eropa. Adanya persamaan, cara pendekatan antara penganut-penganut gerakan realisme lainnya. Skandinavia ini disebabkan oleh pengaruh dari Axel Hagström terhadap tokoh-tokoh gerakan realisme Skandinavia lainnya. Pada waktu itu, yaitu Oliver Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Setelah sekian penjelasan saya dari awal tadi, saya akan menyimpulkan bahwa filsafat itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta filsuf yaitu cinta dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hidup dalam arti teknis adalah kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pemikiran yang rasional. Karena itu, filsafat pada tempat pertama seharusnya itu dilihat sebagai kedisiplinan yang mendidik dan mengantarkan kita kepada pertimbangan dan tindak-tindakan manusiawi. Dan bukan hanya sekedar bertindak atau berbuat sesuatu gitu. Jadi filsafat tuh orang yang punya cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kealaman gitu. Filsafat adalah suatu proses usaha untuk mencari terus-menerus akan kebenaran. Kalau kita kan kalau belajar dasar-dasarnya dulu kan, kalau orang yang filsafat itu dia belajar sampai ke akar-akarnya, dia mau tahu segala sesuatu yang di dalam intinya, seperti pelopor-pelopor Aristoteles, Plato, Ibnu Sina yang tahu akan materi banyak pengetahuan yang mereka dapat, yang mereka dalami, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang filsuf yang sangat gemar dalam ahli kedokteran, dalam ahli matematika, biologi, psikologi, dan lain-lain. Dia sanggup menghabiskan waktu 1 tahun dalam membaca buku di perpustakaan, seperti itu. Jadi banyak filsuf-filsuf yang lainnya seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Cinta akan kebijaksanaan itu memberi arti bahwa kita tidak memiliki kebijaksanaan itu dalam tangan, melainkan kita senantiasa berada dalam proses untuk mencari secara terus-menerus, sehingga berfilsafat ini dimengerti sebagai usaha untuk mencari paling dalam itu paling akhir, ke akar-akarnya. Kalau kita belajar ke akar-akarnya, orang yang berfilsuf itu sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya,
tanpa kita sadari bahwa filsafat itu akan mempelajari banyak segala bidang ilmu gitu. Manfaat untuk mempelajari filsafat hukum ini apa? Yang pertama, kita ini diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dan bisa mendalami. Yang kedua, diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain gitu, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak bersifat arogan atau a priori. Jadi kadang orang dulu salah mengartikan bahwa filsafat ini bertentangan sama agama. Itu tidak benar. Bahwa filsafat ini, orang yang berfilsuf itu menjelaskan pembagian filsafat dan letak filsafat hukum, yaitu antologi. Antologi adalah cabang filsafat yang mana filsafat itu menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Yang kedua, epistemologi adalah filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, dan metode dan lainnya. Validitas pengetahuan. Epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani episteme dan logos, berarti ilmu atau studi tentang pengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya, istilah yang setara dengan epistemologi adalah kriterologi, berbicara tentang benar tidaknya pengetahuan. Yang kedua, kritik pengetahuan, pembahasan kritis tentang pengetahuan. Yang ketiga, gnosologi, teori tentang pengetahuan. Logika material, pembahasan logis dari segi isi logika formal, segi bentuknya. Penjelasan dari saya, mohon maaf atas kesalahan ataupun kehilafan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari saya.